Haleluya. Iya, saya mute dulu semua ya. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Yes. Yuk kita mulai komsel kita pada siang hari ini. Jadi shalom buat Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube. Kita akan setiap minggu ada komsel online jam 1 siang setiap Sabtu. Ya, waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung, boleh nanti kita bergabung ya di minggu depan ya secara Zoom. Ini komsel bukan doa pagi, kita akan sharing di sini. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak Engkau menyertai kami. Engkau selalu ada bagi kami. Siang hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Dalam waktu yang beberapa menit ke depan, kami mau komsel bersama-sama, mau sharing, saling mendoakan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, God is good all the time, and all the time God is good. Kalau komsel tadi malam lumayan seru ya di base camp, dan kali ini secara online ya, biar semuanya dalam tuntunan Tuhan. Haleluya. Yuk kita datang sama Tuhan ya. Thank you Lord. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan sama-sama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun
kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, Dia bersama dengan kita. Mari kita sembah, mari kita puji Dia. Yesus, Dia paling mengerti hidup ini. Kami bersyukur, kami percaya padamu Tuhan. Oh, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Meskipun lewat lembah kekelaman, tetapi Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Biar siang hari ini kita bangkitkan rasa percaya kita sama Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Angkat hatimu, suaramu, katakan kepada Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Oh, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku.
bersyukur kepada Dia yang membuat segalanya mungkin. Mari bawa hati kita kepada Tuhan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Nyatakan kerinduanmu, katakan segalanya yang kami miliki Bapa, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mungkin engkau tidak memiliki harta, mungkin engkau tidak memiliki uang, tetapi engkau masih memiliki hatimu. Hatimu yang Tuhan mau. Mari persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yang Tuhan mau bukan hanya 10%, 20% atau apapun, tetapi yang Tuhan mau seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita, kita berikan kepada Dia. Kita percayain kepada Tuhan. Jangan sedikit pun kita ragu. Biar siang hari ini engkau diberkati. Biar siang hari ini engkau merasakan jamahan Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku Tuhan yang terbaik. Siang hari ini Tuhan mengingatkan kepada saya, Dia berbicara. Mungkin hatimu terasa berat, tapi yang aku mau bukan hanya hatimu, seluruh beban-beban hidupmu persembahkan kepadaku. Aku mau menanggungnya bagimu. Aku adalah Bapa yang baik yang menjagamu. Sampai hari ini engkau masih terus ada. Engkau masih terus diberkati. Engkau masih terus diberikan kekuatan. Serahkan semua kepadaku. Jangan lagi engkau yang menanggungnya.
Yes Lord, Kau Bapa yang baik bagi kami. Kami mau datang dengan penuh bersyukur. Yang kami lewati, yang kami pikirkan, yang kami gumulkan, yang kami doakan, kami mau serahkan semua kepada Tuhan. Sampai hanya air mata yang menetes dari mata kami, sebagai tanda sukacita kami bahwa Tuhan yang memelihara, menolong kami, menyembuhkan kami. Walau meskipun kami masih dalam keadaan lemah, tapi kami percaya Tuhan, disitulah kuasa-Mu menjadi sempurna. Kami persembahkan semua hidup kami kepadamu. Kami percaya kepadamu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, oh semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Yes, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkan, memulih. Oh, Kau turun tangan menyembuhkanku, menyembuhkanku. Haleluya. Tuhan, segala pujian hanya bagi nama-Mu. Hari ini ada uang atau nggak ada uang, ada makanan atau nggak ada makanan, tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan pembuat semua yang ajaib di depan kami. Ketika kami menabur, pasti akan kami menuai Tuhan. Ketika kami berdoa, pasti kami akan menuai dari doa-doa kami. Siang hari ini kami mau sama-sama belajar tentang penghalang-penghalang doa. Bapak, tolong kami dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Yes. Oke, kali ini saya unmute semua. Kita bisa sharing Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mau berbicara, boleh nanti dihidupkan ya. Dihidupkan ininya apa? Suaranya. Tapi kalau tidak mungkin bisa dimatikan supaya tidak terlalu ribut ya. Oke, kita akan melihat resume yang kemarin. Sebentar saya akan bagikan, saya cari dulu Bapak Ibu Saudara.
Iya, bagi pemirsa di YouTube ya, nanti setiap Sabtu siang jam 1 boleh gabung ya. Boleh gabung untuk bersama-sama kita diberkati dalam komsel online ini. Ya, sebentar saya cari. Oke. Iya. Sebentar Bapak Ibu Saudara ya. Nah, God is good all the time. Iya, saya share screen. Virtual. Oke, ini dia. Ada terlihat? Iya. Nggak ada. Ada. Bisa dibaca nggak sih? Bisa. Shalom Bu Maria. Baru sadar. Iya. Iya, Bu Maria nih. Shalom Bu ya. Oke, kita akan lihat di sini tentang penghalang-penghalang doa, di mana yang menyampaikan firman minggu lalu adalah Bu Eni. Nah, di sini diingatkan bahwa jangan sampai doa-doa kita terhalang, ya. Nanti kita akan sharing, ya. Kita akan saling mengingatkan, mengkoreksi, ya. Dan di sini dikatakan bahwa ada penghalang-penghalang di dalam doa-doa. Sebelumnya kita akan melihat bagaimana doa-doa Elia ini dijawab ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Nah, Ahab ini rajanya, raja Israel yang jahat ya. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Wow, dia berani mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kepada siapa? Ahab. Wih, Ahab itu terkenal tega, kejam, ya kan? Apalagi, wah pokoknya semua yang jahat. Apalagi istrinya ya. Istrinya itu jahat sekali. Nah, di sini ada 4 poin tentang penghalang-penghalang doa. Jangan sampai doa-doa kita terhalang Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai. Nah, yang menghalangi doa-doa kita ternyata ada 4 poin. Yang pertama adalah tujuan atau motivasi yang keliru, yang salah. Ini dia yang harus kita jaga-jaga. Dalam Yakobus 4 ayat 3 jelas dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Salah satu penghalang di dalam doa kita adalah kita nggak mau cari tahu apa sih, apakah doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, dan ternyata kita hanya untuk menghabiskan yang kita minta itu untuk hawa nafsu sendiri, ya Tuhan gak akan pernah jawab. Kalau toh bisa tergapai doa-doa kita untuk kepuasan hawa nafsu sendiri, itu bukan jawaban dari Tuhan. Bisa jadi itu iblis yang bekerja, atau kita memaksakan kehendak kita. Tapi semua ada resiko, betul gak? Ada ya, ada resiko ya. Contoh, Tuhan, saya mau punya iPhone. Sekarang berapa sih? iPhone 14 ya? 14 Tuhan. Harganya berapa? 25 JT ya, 25 hampir 30 juta. Kan begitu, kira-kira lah ya. Nah, kan ditanya untuk apa nak? HP yang sekarang gak cukup kah? Aku gak mau Tuhan, aku gak mau dilihat miskin sama teman-temanku. Wah, begitu tujuannya. Ya. Akhirnya Tuhan dah jawab karena dia salah berdoanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Tetapi dia mencari pinjol sana sini, nutup sana sini, pinjol sana sini, sekian-sekian dapat itu. Akhirnya dia tidak bisa bayar. Nah, terjadi masalah di situ. Debt collector datang dan sebagainya. Contohnya seperti itu.
ya, Tuhan gak akan jawab doa yang seperti itu. Karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Itu yang tidak mau Tuhan jawab. Makanya kita tekankan yang seperti Bapak rohani kami sampaikan, kami diajarkan bahwa doa itu adalah sebuah hubungan. Katakan hubungan. Kalau kita punya hubungan yang erat dekat dengan Bapa di sorga, Bapak akan bilang, "Nak, kamu salah berdoa. Nak, kamu salah bertindak." Dan kita harus terima, Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi Tuhan berbicara lewat hati kita, lewat hati nurani, pikiran, atau sebuah bayangan, ya, sebuah video, begitu. Atau Tuhan bisa berbicara lewat hamba Tuhan kepada kita secara spesifik, atau lewat khotbah, atau lewat media sosial, ada pesan-pesan Tuhan, dan kita kena. Dan jangan ditengking itu tuh dari Tuhan. Harusnya kita menerima. Lalu Tuhan juga bisa berbicara lewat rekan kita, ya, suami, istri, anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini dikatakan jangan sampai tujuan motivasi kita salah, dan itu menjadi penghalang-penghalang di dalam doa, ya. Dan kita lihat di sini lagi doa seperti apa yang tujuannya salah. Doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, doa yang hanya untuk memuaskan keinginan kita, hanya untuk kepentingan kita sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap minggu kita akan dibuatin resum hari Senin, ya, supaya kita bisa belajar lagi untuk kita terapkan di hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti Jumat kita akan bahas lagi firman Tuhan. Jadi di komsel kita firman yang dibahas adalah firman yang minggu kemarin. Ya, doakan supaya gereja kita, ya, pos PI kita ini yang masih pos PI, semoga bisa ibadah online dengan segera. Amin. Semoga bisa ibadah online dan bisa memberkati banyak orang, bisa lebih menjangkau lagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke. Nah, yang Tuhan mau kita berdoa dengan tujuan yang benar. Jangan sampai kita berdoa dengan tujuan yang salah. Contohnya yang benar, kita berdoa agar keluarga kita diselamatkan, atau doa agar seseorang alamin pertobatan. Siapa di sini pernah berdoa untuk seseorang atau keluarganya supaya bertobat? Lambaikan tangan. Dahsyat. Terus berdoa ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan jemu-jemu di dalam doa. Oke? Nah, di sini ada Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Nah, saya bacakan deh. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, ya, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang jahat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat ajaib, ya. Nah, kita lanjut lagi, Bapak Ibu Saudara. Di sini hati yang bimbang. Ya, betul. Yang kedua adalah penghalang doa adalah hati yang bimbang. Apa yang dimaksud dengan bimbang? Nih baca, hati yang bimbang atau ragu-ragu adalah penghalang doa. Jadi hati yang bimbang itu dia antara percaya atau enggak. Kalau di kitab Wahyu bilang begini, kamu tuh enggak panas enggak dingin. Ngerti di sini? Kalau kamu panas, biar panas. Percaya terus sama Tuhan, lakukan, kerjakan keselamatanmu. Tapi kalau kamu dingin, aku akan menolong kamu supaya kamu menjadi panas. Aku akan mengutus hambaku untuk memberitakan firman kepada kamu, supaya kamu berbalik dan bertobat. Tapi kalau kamu antara percaya dan enggak, percaya enggak, percaya enggak. Percaya kan artinya menyerahkan, betul? Enggak berarti dia mikirkan sendiri, terus saja dan terus mengandalkan diri sendiri atau orang lain. Nah itu dia bimbang. Iya, percaya enggak ya? Udah keluar dari ruangan doa, dia bimbang lagi hatinya. Ya, atau dia nggak bimbang tapi ada serangan setan, ada godaan setan. Ah, mana mungkin doa kamu itu sukar dijawab Tuhan. Nggak mungkin itu. Pasti kamu ngada-ngada. Ah, kita bimbang lagi. Dan kita hidupi gangguan setan itu. Akhirnya dia semakin hidup. Dan dia berbuah. Waduh ya. Dari bimbang menjadi khawatir, khawatir menjadi ketakutan, ketakutan menjadi frustasi, stres, frustasi, stres menjadi depresi. Nah itu dia, jangan sampai doa-doa kita terhalang dengan hati yang bimbang. Ya, kalau kita sudah percaya, yes percaya saja. Percaya saja, ada lagunya kan? Ya.
Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Apa lagi? Gitulah kira-kira ya. Saya agak lupa-lupa. Nanti malah nyanyi di sini senang, di sana senang. Ngelompat-ngelompat deh kita ya. Jangan lompat-lompat, nanti emasnya di situ Bu Kartini pada hilang-hilang 2 gram 3 gram kan lumayan ya. Jadi jangan lompat-lompat. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Nah, ini Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan sama sekali bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, tegas kitab Yakobus mengatakan bahwa kalau kita minta dalam iman, jangan bimbang. Bimbang tuh maksudnya gimana? Nih, perhatikan baik. Tubuh ini ketika kita meminta sesuatu yang mustahil menurut kita, dia akan punya reaksi kimia. Oke, dia akan punya reaksi kimia. Kadang ada yang berdenyut, badan ini kaku, atau rasanya panas dingin, atau jantungnya berdebar-debar. Tapi ingat baik, itu semua bukan berarti selalu menandakan kita ragu. Oke? Ya, bukan selalu menandakan kita ragu, itu hanya reaksi saja. Oleh sebab itu, jangan terlalu respon yang seperti itu. Banyak bersyukur, nyanyi kalau kita sempat ragu. Ya, jangan sampai kita ketakutan gara-gara diri sendiri. Sampai setan bilang begini, sumpah gue gak ada nakut-nakutin dia. Dia aja sendiri. Setan gak ada nakut-nakutin. Dia aja sendiri yang ketakutan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, walaupun setan memang layak dipersalahkan ya kan. Karena dia bapak ketakutan gitu loh. Dia bapak pembohong. Dia bapak pendusta. Dia bapak pencuri dari semua pencuri Bapak Ibu Saudara. Dia otak dari semua kejahatan di bumi ini. Ya, tetapi yang kita mau tekankan adalah kita perlu melatih tubuh ini supaya tidak hidup dalam kebimbangan, supaya tidak menjadi halangan di dalam doa-doa kita. Gimana caranya? Perkatakan iman dalam doa-doamu. Nih, Pastor ini sampaikan ya. Contohnya adalah terima kasih Tuhan untuk jalan keluar yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan karena suamiku sudah berubah atau istriku sudah berubah. Terima kasih Tuhan untuk promosi, usaha yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan. Walaupun lagi sakit, terima kasih dulu seolah kita sudah menerimanya. Itu yang dikatakan oleh Ibrani 11 ayat yang 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Kita sudah bersyukur, kita sudah percaya dulu bahwa kita sudah menerimanya. Jangan bimbang. Anakku masih nakal, Pak. Doa. Anakku masih nakal, Pak. Perkatakan dengan iman. Ini jelas sekali. Perkatakan dengan imanmu dalam doa-doamu. Anakku tidak nakal. Gurunya mengatakan nakal, tapi aku berkata anakku hebat, anakku luar biasa, anakku dipakai oleh Tuhan untuk mengubah dunia ini. Katakan amin. Thomas Alva Edison, dia waktu SD, dia bodoh Bapak Ibu Saudara. Nilainya jelek-jelek, itu menurut kesaksian. Dan terkenal sekali di dunia. Yang menciptakan lampu ini. Ya, kalau nggak ada Thomas Alva Edison, nggak tahu ya, mungkin nggak ada lampu kali. Ya, nah oleh sebab itu mamanya bilang begini, menerima rapornya Thomas Alva Edison waktu dia kecil. Mama, bagaimana nilaiku? Mama buka raportnya sambil menangis dan bergegar. Dia bilang, nilai kamu bagus-bagus semua, nilai kamu hebat semua, tidak ada yang merah. Padahal nilainya merah Bapak Ibu Saudara. Dan anaknya senang, yeay. Tapi mamanya punya iman. Ketika mamanya meninggal, dia buka raportnya dan melihat bahwa raportnya itu jelek semua. Tetapi dia mengerti peran seorang orang tua atau ibu atau ayah. Sangat penting buat anak-anak. Ya, jadi kita orang tua harus berkata yang positif, yang hebat buat anak-anak kita. Jangan pernah kita berkata kutuk. Amin. Ya, anakku pasti diberkati. Anakku sehat. Walaupun mungkin dia ada nakal-nakalnya secara kita lihat. Terus berkata seperti itu. Latih dia untuk membaca firman. Dengarkan dia firman Tuhan kalau dia belum bisa
membaca atau menulis atau berhitung, ya. Oleh sebab itu, yuk kita perkatakan dengan iman. Jangan sampai perkataan kita menjadi halangan di dalam doa-doa kita, ya. Nah, yang ketiga penghalangnya adalah tidak bertekun. Nah, sedangkan ketekunan adalah proses yang membawa kita kepada keberhasilan. Nabi Elia berdoa sampai 7 kali, Bapak Ibu Saudara. 7 kali dia berdoa, ya. Baru itu datang awan yang kalau kita lihat itu seperti segenggam atau setelapak tangan dari jauh. Tapi kalau dari dekat pasti diameternya mungkin 1 kilometer atau 2 kilometer, kira-kira begitu kali ya. Ya. Nah, itu menjadi awan makin banyak, makin banyak, makin banyak. Tapi setelah Elia berdoa sampai 7 kali. Berdoanya bukan hanya bersujud, tetapi posisinya seperti orang yang mau melahirkan pada zaman dulu. Kakinya ini dimasukkan ke sini. Nah, dari sini ya. Nah, bisa begitu. Saya coba tadi malam komsel, mau begitu. Aduh, rasanya mau Bapak Ibu Saudara. Susah rasanya. Ya, apalagi perut gede. Aduh, itu Bu Kartini sampai ngangkak-ngangkak lihat ketawa ya. Memang ya. Tetapi ketika kita mencoba seperti Elia, susah. Ya. Nah, sekarang apakah kita harus seperti itu doanya? Enggak. Yang Tuhan mau adalah hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Yakobus jelas berkata tadi, minta di dalam iman dan jangan bimbang. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara bisa baca ya. Ketekunan adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Ya, yang terakhir adalah segala dosa dan pelanggaran. Nah, ini cukup penting untuk kita bahas. Segala dosa-dosa kita dan pelanggaran ini. Di sini dikatakan buang segala kepahitan, kemarahan, kebencian, iri hati. Tinggalkan kebiasaan buruk ya. Kehidupan dosa itu tinggalkan supaya tidak menjadi penghalang-penghalang kita dalam doa. Orang yang hidup dalam kepahitan enggak mungkin bisa berdoa kepada Tuhan. Pasti ketika dia berdoa, ketika dia mengalami kepahitan dan enggak mau mengampuni, masalahnya dia enggak mau mengampuni. Terluka bisa terluka, tapi dia enggak mau mengampuni. Tuhan akan ingatkan. Anakku, ampuni dulu orang itu. Sebut namanya, sebut perbuatannya. Ampuni dia dalam namaku dan aku akan memberkatimu dengan doa-doamu. Tetapi kita memilih gak mau mengampuni. Tuhan gak akan dengar doa-doa kita. Firman Tuhan berkata apa? Dalam Matius 6 ayat 14-15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu juga akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika engkau tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ingat, kalau kita nggak mau mengampuni orang, kita berdosa. Dan Tuhan sama sekali tidak kompromi dengan dosa. Dia hanya mau mendengar doa yang lahir dari hati yang mau mengampuni. Artinya mau sembuh. Kita dididik loh sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, di sini contohnya Tuhan ambil nyawanya. Nah, ini nggak boleh begini doanya. Walaupun keluargamu seperti apapun nggak boleh begini. Lalu orang yang berdoa akan mengalami perubahan hidup. Yes, pasti ya. Tentunya perubahan karakter. Sebab doa adalah hubungan kita sama Bapa. Kita akan berjumpa dengan Bapa dan Dia akan berbicara dengan kita. Siapa di sini mau dengar suara Tuhan? Dahsyat. Kita di sini pasti mau mendengar suara Tuhan. Amin. Iya, yuk sama-sama kita sharing yuk Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara dapat dari sini ya tentang penghalang doa, atau mau kesaksian, atau mau mengakui sesuatu mungkin. Iya, saya masih di sini masih sulit misalnya. Ya, kita mulai dulu nih dari Desi aja nih, dari Desi. Ayo Desi. Yuk sharing yuk, apa yang kamu dapatin? What did you get? Nah, gitu. Iya, shalom semuanya. Shalom. Yang saya dapatin di sini, Pastor, mungkin sebelumnya aku doanya ada yang salah kali ya. Apa tuh? Apa yang doanya? Gimana? Doa untuk suami Tuhan. Aku yakin kalau dia tidak bertobat, pasti Tuhan kasih tulah buat dia, Tuhan. Agar dia berbalik sama Tuhan.
Ini pengakuan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Bu Debbie Basir itu ngajarin begini, hajar aja Tuhan. Karena orang yang engkau kasih adalah engkau yang menyesahnya dan menghajarnya, kan begitu. Bukan semata-mata negatif kasih tulah ya. Saking emosinya ya. Oke. Semakin didoakan, semakin aneh-aneh kerjaannya. Ah, Tapi biarlah wow. Tuhan yang bekerja dan berdaulat atas hidupnya. Itu dia Yes. aku tuh bilang, Tuhan, sama yang perempuan itu aku melepaskan pengampunan, tapi Tuhan, aku ingat kata pastor apa juga, dia sudah mencuri milikku. Walaupun kami semua milik Tuhan, tapi tulang rusukku dia rampas, tapi itu nggak bakal jadi berkat, nggak bakal jadi kekal selamanya. Tapi biarlah mereka merasakan kedagingan mereka Tuhan. Tapi aku yakin Tuhan yang akan membalas semuanya. Yes, pasti Tuhan akan balas semua perbuatan manusia, ya. Wah, ini kalau kita sharing ini yuk, kita sharing yuk. Saya nggak mau hanya sepihak ya. Mungkin dari Bu Kartini, Bu Esther, Pak Daud atau Bu Maria, boleh sharing nih untuk si Desi ini ya. Bagaimana? Doanya sudah benar ini? Sudah benar atau belum? Kirim tulah Tuhan. Ayo Bu Kartini. Oh, haleluya. Waduh, Bu Kartini. Mantap. Oh, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ternyata tantangan yang kita hadapi sama doa yang harus kita lakukan kadang-kadang gak sinkron. Iya kan? Kadang-kadang bertolak belakang. Kita pengen berdoa begini-gini, kok dia malah ngelonjak. Kita malah yang semakin rasanya dirugikan. Tetapi saya mau katakan, ketika kita berdoa, kita gak pernah rugi. Ketika kita berdoa, kita gak akan pernah ya membiarkan diri kita jatuh. Makanya saya cukup strike di dalam doa-doa ya, dalam doa-doa kepada anak-anak rohani. Sampai ada yang bilang begini, jemaat dulu ya, tahun lalu dia di gereja yang lain gitu. Dia bilang begini, masa kita doa terus? Protes dia, padahal dia pengerja. Wah, dalam hati, ini orang gak tahu diri ya. Kita hidup hanya dari doa. Kalau kita gak doa, kita gak diberkati loh. Kadang orang itu ya menyepelekan doa. Dia mau apa sih? Kalau dia mau liburan, ya liburan aja sana. Yang namanya level pengerja harusnya suka berdoa, bukan berdosa. Ini beda-beda tipis nih. Tinggal dihilangin S-nya doang. Ya kan? Ya. Tapi kalau saya boleh kasih input sama Desi, mungkin ada lebih baik kalau kita berdoa berkati musuh kita. Baca tuh kemarin, di mana Bu Esther? Di Roma ya Bu? Saya lupa Bu, di kitab Roma ya. Nih HP gue mana nih? Pasti diambil sama Glenn. Kapan dia ngambilnya ya? Invisible tuh anak. Oke, di Roma berapa ya Bu kemarin ya, yang bara api itu? Roma pasal berapa? Roma. Di unmute Bu. Di unmute itunya. Belum. Halo? Iya Bu. Di Roma 12 ayat 20. Coba Bu bacain Bu. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, jadi kalau ada ya, apa sih namanya itu? Apa sih? Pelakor. Pelakor di depan rumahmu, Desi, berani nggak kamu praktekkan ini? Aku siram, Pastor. Ini jangan sampai kita menghalangi doa-doa
kita sendiri. Iya. Memang tidak mudah. Ya, bukan hanya kamu, saya pun pernah. Apa itu namanya? Ya, dizolimi ya, apa namanya? Ya pokoknya dikhianati, ya, difitnah. Ya, tapi saya tetap baik di depan mereka. Harus belajar begitu. Harus belajar, ya. Jangan sampai kita nggak belajar. Nah, kalau kita belajar, wah, ingat kita ini anak bapa. Ingat kita ini anak raja. Kita bukan anak babu loh. Yuk, Desi pasti bisa. Kalau dia di depan kamu, jangan ditinju. Jangan dibawain mandau. Biar prosesnya nggak ngulang. Ya, Bu Kartini itu ketawa-ketawa tuh. Tapi sekalian kemarin aja udah pastor. Terus yang pas yang berikutnya aku kan sudah nggak mau lagi ngeliatin rumah mereka ataupun gimana daripada bukain luka. Udah serah. Tuhan yang bekerja. Iya. Tapi bagaimanapun Desi harus belajar ya memberkati mereka. Memberkati suamimu, memberkati orang yang mengambil suamimu. Iya Ya kan? Sama Harry masih juga dikasih kalau datang dikasih makan pastor, dikasih apapun, dipeluk. Semakin gitu semakin haleluya, nggak pulang-pulang malamnya selama 3 minggu. Iya, God is good all the time. Ya, all the time God is good. Harus begitu, ya. Nggak apa-apa. Ketika kamu responnya benar, maka pasti Tuhan akan menolong kamu lebih lagi. Suatu saat orang-orang akan melihat kok, kebenaran kamu akan dimunculkan Tuhan seperti terang. Mazmur 37 ayat 7 atau 5 ya, saya lupa. Ya, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Tuhan suruh kita bersuka cita supaya apa yang kita minta Tuhan akan beri. Oke, belajar ya Desi ya, pasti bisa. Yes, jangan sampai itu semua menjadi penghalang di dalam doa-doa kita. Amin. Oke, ya di sini ada yang mau sharing lagi? Ya, mungkin Bu Maria, silahkan Bu Maria. Yuk. Apa yang didapat siang, Bu? Pastor. Siang Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, Puji baik Tuhan. Pastor. Yes, monggo Bu, silakan. Iya, Pastor. Waktu itu kan ada didoain waktu komsel di rumah. Ini berbagi ini waktu komsel yang di rumah waktu itu yang saya doain sama Pastor, saya diingatin Pastor berdoa 32 hari waktu itu. Karena saya waktu itu masih bergumul masalah pekerjaan. Oke. Iya, karena kalau di kami kan setiap tahun kita ada perubahan rolling, entah itu keluar provinsi atau bagaimana. Nah, itu kan menjadi pergumulan saya dan pastor waktu itu bilang 32 hari pastor saya berdoa, pastor sudah bilang tetap ada promosi, ada perubahan apa. Selama 32 hari pastor saya berdoa, ternyata Tuhan itu tidak hanya memfokuskan saya berdoa dalam pekerjaan pastor. Saya berdoa pekerjaan yang ada gerak-gerak, goyang-goyang segala macam di keluarga. Saya berdoa buat keluarga saya. Banyak yang berubah, banyak yang terjadi hal-hal yang di luar pemikiran saya. Dan yang pasti setelah 32 hari perlahan-lahan keluarga saya dipulihkan. Walaupun sekarang masih ada pergumulan anak ya masih harus didoakan terus. Dan di dalam pekerjaan saya 2 kali keluar SK, pastor. Puji Tuhan saya masih di Palangkaraya. Haleluya. Dengan posisi yang sama, saya bilang Tuhan Yesus luar biasa. God is good. Tuhan Yesus luar biasa. Padahal resikonya Ibu bisa dimutasi ya. Bisa dimutasi, kemungkinan keluar dari provinsi Kalteng. Nah itu yang kemarin saya doakan terus, karena itu kan selalu setiap tahun makanya saya kemarin itu berdoa 32 hari, itu benar-benar 32 hari saya sampai terus 32 hari saya berdoa. Saya minta sama Tuhan kalau seandainya saya keluar, bagaimana keluarga saya, bagaimana orang tua saya, kebetulan mertua tinggal sama saya, tapi Tuhan itu
Tuhan Yesus luar biasa. 2 kali Yes. SK keluar, 2 kali saya masih di posisi yang sama. Dahsyat ya Bu. Iya, luar biasa, Pastor. Kan ada lagunya kan? Orang-orang yang selama ini, iya, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yuk sama-sama nyanyikan. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tuhan kita dahsyat. luar Satu-satu biasa. pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Betul, Mm-mm. Pastor. Memang betul, luar Bersabar. biasa. Yang penting ya. respon ibu harus benar. Iya. Ya, banyak Apapun bersyukur. omongan, betul. Hmm. Bersyukur. Ya, Banyak omongan orang, iya. saya ya banyak sindiran-sindiran. Mm-mm. Tetap ya enak. Saya cuma bilang, puji Tuhan, Tuhan punya rencana buat saya. Segitu aja. Yes. Luar Yes. biasa, luar biasa. Ya. Bukan Iya. hanya ibu yang Pastor. mengalami sindiran, bukan hanya ibu yang mengalami fitnah. Saya juga mengalami. Dijauhi sama teman-teman. It's okay. Ya, betul. Yang penting Tuhan tidak Betul. pernah jauh dari kita. Kita nggak pernah melakukan Iya. dosa yang bagaimana sama mereka. Kita nggak pernah nipu mereka. Kita nggak mengambil hak mereka. Tetapi biar nanti Tuhan yang membuktikan semua. Kan begitu. Iya kan? Betul. Iya. Kadang-kadang Betul, Bu, ada orang-orang yang men-setting itu semua supaya nama kita jelek. Ya. Ya. Itu seperti politik. But percaya sama Tuhan, Dia akan menolong kita. Yang penting respon hati kita benar. Tetap kerjakan keselamatan kita. Yes. Bagaimana Bu? Iya, betul, Pastor. Iya, Pastor, betul, Pastor. Terima kasih. Tapi memang betul, Pastor, yang saya baca juga yang Pastor kasih share screen tadi, Mm-mm. yang paling susah itu tekun dalam berdoa dan membuat hati kita tuh benar-benar berserah. Mm-mm. Itu memang bukan hal yang mudah. Benar. Apalagi agar tidak ada iri, tidak ada kemarahan, karena itu kadang-kadang kita kesal, itu pasti ada. Ya, ya, ya. Pasti ada. Ya, dan sekarang saya lagi masih bergumul juga. Saya cerita sama adik Bu Yuli, bergumul untuk keluarga, untuk tidak ada kepahitan, tidak ada kemarahan. Sudah mulai berbicara dengan suami, berbicara saling terbuka dan anak-anak. Jadi minta tolong bantu doa juga, Pastor, buat kami sekeluarga. Jadi biar lebih lagi bertekun dalam doa. Yes. Lebih intim lagi dengan Tuhan Yesus. Kayak kami rindu juga, tidak hanya saya dan suami, tapi anak-anak juga melayani Tuhan. Amin. Itu kerinduan. Yes. Iya. Ayo Bagaimana melayani caranya ya, Tuhan punya cara sendiri. Ayo melayani sama-sama. Ya, Bu Esther ya, Pak Daud. Nih, mereka luar biasa loh melayani Tuhan ya. Yuk kita berdoa buat Ibu Maria, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat, kita arahkan tangan kita kepada beliau. Kita saling mendukung doa, amin. Bapa, Engkau melihat pergumulan mereka, Ibu Maria dan juga anak-anak mereka, suaminya Tuhan. Kami berdoa biar belas kasihan Tuhan mengalir buat mereka. Kami minta dalam nama Yesus, pekerjaan Tuhan dinyatakan, kekuatan Tuhan dinyatakan buat mereka, dan mereka bisa bersyukur, mereka bisa bersuka cita, mereka bisa berharap penuh kepada Tuhan. Biar harapan mereka yang seperti sauh yang kuat itu Tuhan, dan kapal mereka tidak mudah terhanyut oleh apapun, tapi kapal mereka terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir buat mereka.
dalam nama Yesus. Fitnahan, cacian, omongan-omongan orang, biarlah itu tidak mereka hidupi, tetapi mereka menghidupi firman. Mereka terus berdoa, dan penghalang-penghalang doa itu dihancurkan dalam nama Yesus, dan mereka mengalami perubahan demi perubahan. Bapak berkati, dan biarlah Bu Maria terus bekerja di kota Palangkaraya ini. Tuhan menolong, mempromosikan dia, memberkati keluarganya. Biar pulihkan dia dengan suaminya, dan Tuhan yang beracara di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat ya. Oh, itu ada anak ibu ya? Apa? Adria ya? Ya. Ada Cece. Ya, Cece ya. Iya. Malu-malu. Ya. Ini Cece ini apa namanya? Nampaknya perlu dikonseling sama Pastor Eni ini ya. Ya. Iya, Pastor. Mungkin ya nanti biar Cece bisa saling ini connect sama Pastor Eni, biar dia Iya. ngobrol-ngobrol sama Pastor Eni. Betul ya. Karena tadi hari ini juga ada konseling si Pastor Eninya beberapa orang ya, wanita, Bapak Ibu Saudara. Boleh nanti dikonseling biar Adria maksimal ya. Saya melihat ini ya, kamu itu sebenarnya potensinya besar sekali. Cuman kamu hidup dalam keraguan-raguan. Betul? Jangan hidup dalam kebimbangan, keraguan, supaya kamu dipakai sama Tuhan dari kecil. Ya, soal teman, soal circle kamu nggak usah terlalu dipikirkan. Selama kamu tahu jati diri kamu bahwa kamu anak raja, seharusnya kamu bersyukur dan bersuka cita, kamu bersemangat. Yes, ya. Jangan mau diperdaya sama kedagingan. Jangan diperdaya sama hambatan-hambatan, bahkan setan ya. Tuhan mengasihi kamu loh, Adria loh. Saya melihat di alam supernaturalnya Tuhan. Tuhan itu gendong kamu kayak anaknya. Dia gendong kamu, dia berharap sama Adria. Saya melihat seperti itu. Ya. Dan terus masih sampai hari ini Tuhan masih berharap sama kamu supaya kamu menjadi anak gadisnya yang dipakai Tuhan. Wow, dahsyat. Oke? Nih gambar dirinya perlu pulih ya. Iya. Ayolah kita berdoa sebentar buat Adria. Bapa, hambamu berdoa. Tuhan, Engkau begitu mengasihi dia. Dia lebih daripada yang kami duga. Engkau melihat dia sebagai putrimu yang Engkau kasihi. Hamba berdoa biar dia merasakan kasih Tuhan saat ini. Hatinya yang kering, pulihkan dalam nama Yesus. Hatinya yang kering, yang merindukan jamahan Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Yes Lord. Ada suatu kali saya melihat di beberapa waktu yang lalu, Engkau merindukan saat-saat penyembahan yang seperti dulu. Engkau merindukan itu karena Engkau hampa, kata Tuhan. Tapi aku tetap menggendongmu, aku tetap mengasihimu. Aku percaya Engkau pasti bisa melewati ini semua. Hamba berdoa Tuhan, sesuai dengan rencanamu, berikan dia kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru mengalir dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Setiap pekerjaan setan yang dimanifestasikan dalam hidupnya, kami patahkan, kami hancurkan pekerjaan-pekerjaan setan. Kami gantikan dengan kemuliaan Tuhan terjadi buat dia. Engkau hapus air matanya, Engkau gendong dia, Engkau dekap erat di dalam nama Yesus. Amin. Yes. Terima kasih Pastor. Yes. Ya. Nanti kalau kamu datang biar Bu Kartini yang doain buat kamu. Bu Kartini itu punya senjata jubah pujian dia. Ya. Tetap bersuka cita ya. Si siapa? Adria ya, Cece. Oke. Iya, terima kasih Bu Maria. Pastor. God bless ya. Terima kasih Pastor.
Iya Bu, terima kasih Yesus, dia baik, sungguh baik. Oke, ada masih mau sharing? Selain Desi, Bu Maria, Pak Daud bagaimana? Yuk Pak, sharing Pak. Masih di lapangan ya Pak? Iya, baru sampai setelah ada kegiatan di kecamatan. Oke. Ya. Lanjut Pak. Iya, Wih, dahsyat Bapak nih. Tetap semangat walaupun lagi di lapangan kerjaan ya. Beliau masih ikut Zoom untuk Komsel. Bu Kartini, ada yang mau di-sharingkan? Iya, ada saya mau tanyakan, Pastor. Iya, gimana Bu? Ini sebenarnya saya mau tanya, apakah ini jadi penghalang doa apa enggak ya? Iya Bu. Saya itu punya saudara ipar saya. Sebenarnya ada persoalan. Jadi persoalannya itu memang sudah selesai. Saya sudah melepaskan pengampunan, sudah bertahun-tahun nih sudah. Dan saya sudah melepaskan pengampunan. Tetapi sepertinya mereka itu belum bisa mengampuni saya. Kemarin itu anak-anak itu dari kebun. Beri sesuatu ke keluarga mereka, saya tidak tahu. Pandi sama Epon itu nelpon, mau nggak ini? Mereka bilang awalnya mau. Begitu menyebut nama saya dan Pak Robi, mereka langsung menolak. Mereka cerita ke saya kemarin, loh kok begitu? Iya, akhirnya kan nggak jadi mereka ambil. Saya sudah mau antar, kata si Pandi sama Epon. Mereka karena nyebut nama kalian, mereka nggak mau ambil. Jadi hati saya itu juga marah juga rasanya, kayak tersinggung, kayak marah. Dan saya itu sudah melepaskan pengampunan. Jadi bagaimana saya, Pastor? Apakah sebenarnya saya sudah melepaskan pengampunan, saya sudah nggak marah juga sama mereka. Tapi sepertinya mereka itu sepertinya tidak bisa mengampuni, masih marah, ketemu aja nggak mau, apalagi menyebut kalau kami memberikan sesuatu, sepertinya nggak mau menerima lah. Tapi kemarin suami saya dapat pembagian harta uang warisan, ya suami saya sisihkan mereka uang. Tapi mereka mau kok, aku bilang. Kenapa ini kok nggak mau? Wah mereka mau, tapi ini kenapa nggak mau? Saya sempat juga marah. Kembalikan aja, saya bilang kayak gitu. Sepertinya kan tidak ini, saya bilang. Saya itu keceplosan ngomong gitu karena hati saya panas juga mendengarnya. Jadi setelah itu saya melepaskan malamnya saya berdoa, saya melepaskan pengampunan karena waktu menyembah, waktu berdoa, saya selalu terngiang-ngiang kata-kata mereka. Di sela-sela saya berdoa, menyembah. Jadi di sela-sela itu saya mencoba melepaskan, akhirnya saya bisa melepaskan. Sepertinya memang mereka yang tidak bisa mengampuni. Apakah itu menjadi penghalang doa saya atau bagaimana, Pastor? Wow, ini pengalaman yang luar biasa dari Ibu Kartini, ya, pendoa kita. Dan memang kalau kita melihat masalah ini sebenarnya masalahnya bukan di ibu tapi di mereka, ya kan? Nah, saya apresiasi bahwa ibu sudah melepaskan pengampunan buat mereka. Sebagai wakil dari Tuhan, saya memberikan tepuk tangan. Dahsyat. Gitu ya. Tenang Bu. Ya, kalau saya melihat di sini ada dua. Yang pertama, ibu sudah melakukan kehendak Tuhan, mengampuni mereka walaupun ada marahnya. Ya kan? Tetapi kita hindari yang namanya kutuk. Biar Tuhan kasih dia tulah aja kayak yang tadi. Iya kan, ibu kan nggak melakukan gitu, hanya marah saja, itu wajar ibu. Tetapi ya, Ibu Kartini tidak menghidupi amarah itu. Jadi itu bukan sebuah dosa yang bagaimana, bukan dosa malah ya, karena sudah berbalik kepada Tuhan untuk mengampuni mereka. Ya, jadi ibu tetap mengampuni mereka, ibu tetap mengasihi mereka, tetap terus berbuat baik kepada mereka. Yang kedua. Ya, ini yang kedua, yang penting. Kalau mereka tidak mau berkat itu, kasih ke saya, pasti saya mau. Ya, oleh sebab itu Bu, ya jangan diambil pusing Bu. Hidup ini hanya sementara. Ya, bersukacitalah. Ya, rugi nggak bersukacita. Oleh sebab itu, yuk, ya tetap Ibu berikan pengampunan buat mereka, tetap mengasihi mereka. Suatu saat pasti mereka akan mengerti. Tuhan akan membuka. Kan kalau saya lihat ini, mata batin mereka tuh tertutup Bu. Tertutup gitu loh. Mereka hanya berdiri di atas kebenaran diri sendiri. Tapi mereka nggak mau open mind. Dan mereka terkungkung di dalamnya dan mereka diperdaya oleh iblis. Seolah-olah itu benar. Seolah-olah. Tapi mereka hidup dalam area abu-abu. Nah itu yang berbahaya Bu.
jelas kalau misalnya hitam-hitam, putih-putih, kan enak kita membedakannya. Tapi ini kalau area abu-abu, ya kan? Nah, itu yang bahaya buat mereka. Ya. Dan ketika ibu mengampuni, ya itu bukan jadi penghalang doa. Tetapi ketika ibu berbuat baik, ibu malah membuka jalan doa. Walaupun mereka tidak menerima, it's okay. Ya, itu masalah mereka sendiri. Yang penting ibu sudah berusaha dan Tuhan yang menambah-nambahkannya. Ketika Yesus dimusuhi sama ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki dan semua orang-orang diperdaya oleh mereka itu, apakah Yesus membenci mereka? Tidak. Tapi apakah Yesus marah sama mereka? Ya. Betul nggak, Bu? Tetapi bukan berarti membenci atau mendendam. Bahkan Yesus mati buat mereka, buat kita semua waktu itu. Ya, Yesus bisa marah, bisa. Kita pun bisa marah. Ya, tetapi kita kalau marah itu untuk mendidik itu bagus. Kalau sempat respon kita salah, yuk segera berbalik. Ya, supaya tidak menghalangi doa. Dan ibu sudah melepaskan pengampunan dan Tuhan apresiasi sebab Tuhan tahu ibu sedang berperang saat ini. Kadang-kadang seperti Rasul yang kita pelajari pagi ini apa kemarin ya? Kemarin ya, yang tentang penderitaan, di mana para rasul Paulus juga berbicara kepada, kalau nggak salah di kitab Timotius ya, kemarin kita belajar ya, Korintus sama Timotius ya, saya lupa, bahwa mereka juga sempat putus asa dalam hidup ini. Betul kan kemarin? Ya, kalau ingat di doa pagi. Nah, itu manusiawi, Bu, ya. Tetapi jangan sampai itu terus yang kita hidupi. Segera kita berbalik bahwa hanya kekuatan Tuhan aku bisa melewati ini semua. Tuhan Yesus dahsyat. Kalau ada hamba Tuhan tadi yang berkata kamu akan dikucilkan oleh kepada Ibu Kartini, ya, dan sekarang sepertinya digenapi, tapi Tuhan percayalah akan membawa ibu terbang melesat lebih tinggi. Saya yakin dan percaya di mana air mata ibu, semuanya nanti akan membuahkan hasil. Air mata ibu tidak akan sia-sia. Yang penting kita tidak membenci mereka. Ya. Tapi yang menguatkan saya ada suatu kesaksian Bu Kartini, di mana ada anak-anak seorang bapak ini, di mana ibunya sudah meninggal, dia tidak percaya sama Tuhan. Ya, tidak percaya sama Tuhan bapak ini, udah umur 87 tahun. Tetapi ketika setahun sebelum dia meninggal, tiba-tiba dia bertobat. Dia bertobat, dan ini kisah nyata. Dan selama 1 tahun itu dia sakit. Dia yang mendoakan orang. Dia rajin mendoakan anak-anaknya yang sebelumnya dia kutuk. Ya, masalahnya dia dari kepercayaan seberang. Dia gak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi anak-anaknya sudah diselamatkan. Anak-anaknya terus berdoa supaya bapaknya diselamatkan. Dan akhirnya beliau diselamatkan. Tepat 1 tahun dia percaya Tuhan, sudah dibaptis, selam dan sebagainya. Ya, barulah dia berpulang ke Rahmatullah, ke pangkuan Bapa di sorga. So, segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Hari ini ibu bergumul, mungkin besok juga bergumul, tidak jadi soal, tidak jadi perkara yang susah. Yang harus kita tangisi kata Tuhan adalah keluargamu, anak-anakmu. Itu kata Yesus. Kamu gak usah tangisi saya, tapi tangisi keluargamu. Artinya kita terus berdoa. Amin. Ya, saat ini yuk sama-sama kita topang doa Ibu Kartini yuk. Karena kita tahu semua pekerjaan Tuhan begitu dahsyat, luar biasa lewat keluarga mereka. Ya. Oh Tuhan, Engkau melihat Ibu Kartini memerlukan kekuatan. Ibu Kartini memerlukan jamahan. Kerinduan dia membangun rumah Tuhan. Biar itu digenapi, biar itu terrealisasi. Kami minta penghiburan dari Tuhan. Kalau dia saat-saat ini seperti dijauhi, kami minta Tuhan, kekuatan daripada Tuhan menyertai.
Biar dia merasakan kehadiran-Mu, juga kehadiran malaikat Tuhan yang melingkupi dia, menerangi dia. Saat ini mengalir urapan-Mu, mengalir dalam nama Yesus. Oh, mengalir. Kami memberkati Ibu Kartini. Kekuatan daripada Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Hikmat untuk berbicara dan wibawa dalam nama Yesus mengalir buat Ibu Kartini. Biar ketika dia apa yang harus dia sampaikan kepada orang tuanya, keluarganya yang lain, Tuhan memberikan dia marifat dan hikmat dalam nama Yesus. Bapa, kami minta penghiburan daripada Tuhan mengalir buat Ibu Kartini. Kuatkan dia sebagai tentaranya Allah. Terima kasih kalau Tuhan berkata dalam firman-Mu yang ditulis oleh Rasul, seorang tentara tidak memusingkan dirinya dengan penghidupan. Artinya, seorang tentara pun tidak memusingkan dengan perkataan orang-orang lain. Yang penting dia terus bekerja bagi Tuhan, berjalan tanpa melihat ke belakang, terus berjalan maju ke depan, berlari dan berlari. Yes, saya melihat jelas di alam supernaturalnya Tuhan. Sebelumnya Ibu Kartini engkau berjalan, tetapi sekarang engkau mulai berlari. Engkau mulai berlari walaupun di padang gurun yang gersang, tapi engkau terus berlari karena Tuhan memberikanmu kekuatan yang baru. Engkau berlari, terus berlari mengejar kehendak Tuhan. Walaupun sepertinya engkau seperti sendiri, tapi lihatlah ke atas. Ada orang-orang yang mendukungmu. Ada malaikat-malaikat yang mendukungmu. Saya memang melihat di depan Tuhan, tidak sedikit setan yang ingin sepertinya mengadu dombakan Ibu. Enggak sedikit setan itu, saya lihat. Tetapi saya melihat malaikat-malaikat lebih banyak membela Ibu. Mereka berdiri karena mereka tahu lewat pekerjaan ini akan ada ribuan jiwa-jiwa yang akan dituai bagi Tuhan. Akan ada ribuan jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Kekuatan daripada Tuhan mengalir buat Ibu Kartini. Yesus, kami melepaskan pengampunan, kami melepaskan kasih, kami melepaskan sukacita, biar beliau mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa. Terima kasih Bapa, Kau baik. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Ya, tetap kuat Ibu. Ya. Ya. Kita nggak sendiri menghadapi semuanya. Kita hadapi sama-sama. Haleluya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang mau kesaksian? Bu Esther mau? Monggo. Mau menyampaikan sesuatu? Unmute. Ya. Halo. Shalom. Ini aku mau kesaksian aja Pastor yang Iya. waktu kemarin Pak Daud Hendra itu ujian ujian P3K. Dia kan ujian. Terus hasilnya itu kan online. Jadi apapun mereka kerjakan itu kita tuh bisa nonton online lewat YouTube. Oh, oke. Kelihatan transparan gitu ujiannya itu. Oke. Oh, sinyal ya. Ujiannya dimulai. Oke. Pas ujiannya itu dimulai, wah, saya udah lihat nih orang-orangnya kan mereka ada sesi 2 itu ada 49 orang. Nah, pas 10 menit pertama, saya kan ada lihat temannya itu beberapa itu 4 atau 5 orang gitu. Ih, nilainya sudah mereka baru ngerjakan 2 soal, nilainya udah 10. Oh. Urutan masuknya urutan 10 besar masih di awal kan total nilainya itu total soal yang dibikin itu yang dikerjakan 145 soal. Nah, saya cari dong nama Hendra Gunawan, kok nggak ada. Yang lainnya ada, kok nggak ada.
Ternyata tahu nggak pastor, dia urutan berapa? Urutan 48. Ini astaga, kan saya lihat ini astaga. Yang lainnya 2 soal. Saya lihat dia udah ngerjakan berapa soal? 2 soal dan nilainya 0. Ya ampun, kata saya. Terus saya tunggu kan pastor 30 menit pertama. Masih di urutan 2 besar terbawah. Ini orang ngerjakan atau tidur ya, saya mikirkan gitu. Kan total waktu yang dikasih itu 130 menit. Ya. Ini orang ngerjakan atau tidur. Jadi pas latihan itu kan ada latihan kan, saya suruh dia belajar. Jadi saya tuh perhatikan waktu dia belajar itu dia tuh membaca soal itu lambat, terus lama mikir pastor. Sedangkan kan soalnya itu 130 menit untuk 145, berarti satu soal tidak sampai 1 menit. Betul. Harus cepat dia bertindak. Ya. Ini dah 30 menit masih berkutat di nomor 48, pernah 49. Ini orang ngapain? Saya mikir. 1 jam pertama, oh nggak di 48, saya cari lagi namanya. Oh 45, haleluya. Pokoknya terus 1 jam kemudian masih pastor 40 besar, pokoknya 40 ke atas, 41, 45, pokoknya deretan gitu. Saya tuh udah, aduh ini hati ini sudah dak dikduk itu kan posisi lagi di kantor. 40 menit terakhir masih di kepala 4. Aduh, kata saya ini bikin malu orang KPU, tes KPU tapi pulang saya cepat-cepat pastor. Pulang itu saya hidupin lagi laptop, tapi saya doa, Tuhan, kata saya kan, paling enggak lah masuklah di urutan yang bagus gitu. Itunya apa sih, masuk dalam ini apa, masih di atas passing grade, kata saya. Jangan yang kayak gini, sayanya gimana gitu ngeliatnya sambil nangis-nangis. Saya doa sudah mendekati, ada itu kan ada 4 poin, ada 4 pembagian soalnya pastor. Terus 8 menit terakhir ya, 1 soal berapa nggak tahu berapa itu, sesi 1 udah selesai. Ini masih 3 angka kosong, kata saya. Ini dia nih ngerjain atau tidur sih, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ternyata akhirnya pas sudah itu dia naik urutan 25. Pas yang terakhir sisa 8 menit, 4 menit terakhir. Ini sudah mau habis waktunya, sudahlah pasrah, karena yang bagian wawancara itu dia masih belum ngerjakan sama sekali. Saya lihat masih 0 nilainya. Sudah ya, sudah saya pasrah, udahlah Tuhan, memang bukan ininya, bukan waktunya dia jadi itu P3K di KPU kota, ya udah nggak apa-apa lah setidaknya, tapi setidaknya nilainya passing grade lah, kata saya kan. Akhirnya pas terakhir puji Tuhan dia masuk ke dalam 16 besar, urutan 16. Saya lihat teman-temannya yang tadi urutannya 10, yang urutannya masuk 12, tiba-tiba turunnya di urutan 35, 40, ada yang 48 temannya. Astaga, saya bilang kayak ini. Akhirnya kan saya tanya ke itu Pak Daud, kamu tidur atau apa sih, ngerjakan lambat sekali sampai ini dak dikduk. Ya lama, kedinginan, awalnya dibilang kedinginan. Masa, katanya, pasti kamu pusing bahasa soalnya kan? Iya, katanya. Akhirnya makanya itu, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya tetap ini aja mengucap syukur. Yang penting dia untuk mereka teman-teman dia di KPU, dia yang paling tinggi urutannya pastor. Jadi setidaknya dia tidak memalukan nama KPU. Dia nggak mau ngomong pastor kemarin, makanya saya tuh ketawa, astaga. Ini itu aja sih, saya pokoknya saya percaya. Saya berdoa kemarin sama Tuhan, ya Tuhan nggak apa-apa dia misalnya dia nggak lolos, yang penting dia itu masih masuk passing grade, walaupun urutan 16 masih ada, nanti lain kali lah. Mungkin dia jalannya di komisioner itu, kata saya. Iya, ya kita melihat masih kemurahan Tuhan ya Bu. Ya. Walaupun sempat dak-dikduk. Makanya ya kan? sayanya, aduh nggak apa-apa, kata dia kan. Ya, dia bilang maaf nggak bisa ini, katanya nggak bisa ngasih yang terbaik. Nggak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Jangan kecewa, tetap berdoa aja. Papa, Tuhan punya rencana yang lebih baik, saya bilang kayak gitu. Amin. Udah gitu. Nanti jadi bos nanti Pak. Amin. Ya. Wow, tetap bersyukur Pak Daud, Bu Esther ya. Ya. Pak Daud ini punya penopang luar biasa loh. Imannya lebih besar dari suaminya.
Ya, saksinya ini ya, yang ikut KKR kemarin ya. Nah, Bu Kartini saksinya tuh. Oke, ya, tetap semangat, Ya itu Pak, aja, Bu. Pastor. Ya, Tuhan berkati. Biarlah hal ini tidak menjadi penghalang di dalam doa, Ya, tetapi makin semangat berdoa. ya, Amin, amin, amin. pasti. Yes. Pak Daud, ada yang mau disampaikan? Haleluya. Agak geser sebentar pas sedikit. Iya, iya. Iya sih, memang kemarin itu sebenarnya ketika ujian itu yang menjadi persoalan itu ya memang ketika membaca soalnya. Dan saya pun berdoa ke Tuhan kalau memang ini jalan saya, ya saya mampu menjawabnya. Gitu. Ya memang ketika menjawab soal kemarin itu ada apa ya, kayak semacam kayak bisikan apa gitu ya, istilahnya tuh yang menuntun lah, yang nuntun untuk menjawab. Nah ketika 30 menit terakhir itu saya kaget, kok belum banyak yang dijawab. Dari 145 soal itu yang dijawab tuh baru 60-an. Ya ampun, saya bilang sisa 30 menit nih. Ya udahlah, saya minta Tuhan tuntunan daripada Kudus. Ya udah, saya tonton jawab. Sisa 8 menit terakhir itu sisa yang tes wawancara seperti yang Bu Esther sampaikan tadi. Itu belum saya jawab. Jadi hanya diberi waktu 8 menit untuk menjawab 10 soal. Dengan cepat-cepat saya jawab soalnya. Puji Tuhan, 4 menit terakhir udah selesai. Nah ketika saya ngelihat hasilnya ya memang mungkin bukan jalannya di situ, tapi dari teman-teman se-KPU memang saya yang paling tinggi untuk nilainya itu. Jadi saya pas keluar saya tanya-tanya teman gimana, ya di bawah saya semua sih, cuman untuk lolosnya saya cuman berdoa pada Tuhan semoga di kedepannya bisa. Amin, amin. Oh, siapa? Ya, Pak. Iya, seperti itulah ya. Walaupun belum untuk saat ini. Pastor pimpinan. Iya, Pak. Iya. Iya. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Sukses selalu. Ya. Ya. Oke. Walaupun belum saat Kasih, ini Pastor. ya. Shalom. Sama-sama, Pak. Shalom. Iya. Walaupun Shalom. belum saat ini, tetapi itu tidak jadi soal. Yang penting tetap berdoa. Tetap bersyukur dan berkomitmen. Nah, itu penting ya. Oke. Kalau sudah ya, kita akan akhiri Bapak Ibu Saudara komsel kita ini. Minggu depan kita akan ada lagi komsel online ya. Jangan lupa besok kita ibadah pukul 9 pagi dan saya usahakan kita ada ibadah live streaming walau mungkin suaranya ini ya belum terlalu fokus kayak sekarang karena kita harus pakai satu alat dan pakai mic condenser saja melingkupi semuanya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting kita memfasilitasi jemaat yang enggak bisa datang secara onsite atau di luar kota. Oke? Ya, besok Desi jangan lupa ikut ya jam 9 pagi. Oke, sip. Yuk kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan nanti boleh dititip ke pakai amplop atau persembahan komsel ya, atau transfer ke nomor rekening saya juga boleh, tapi dikasih keterangan ya, atau SMS atau WA di screenshot kasih ini persembahannya, nanti saya akan berikan semuanya ke Ibu Kartini ya, karena kita belum bisa membuat rekening atas nama gereja sebab kita masih pos PI dan surat gerejanya belum keluar ya, tetapi nanti kalau sudah keluar kita akan buat atas nama gereja ya, enggak apa-apa pakai rekening saya sementara saja. Nanti kalau mau berikan harus ini ya, kasih tahu ya. Oke, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Yuk,
Bapak terima kasih atas kesempatan siang hari ini. Di Komsel online ini kami bisa berbagi, kami bisa sharing, saling mendoakan. Hamba berdoa Tuhan, biar belas kasihan Tuhan mengalir buat mereka semua, kekuatan yang baru mengalir buat mereka, bahkan berkat-berkat yang baru mengalir saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkat yang baru mengalir buat mereka. Sukacita, damai sejahtera mengalir buat umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau membuat perjalanan mereka berhasil dan beruntung. Dan biarlah kami besok kami melayani, kami beribadah kepada Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati persembahan kami, biarlah menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom, selamat siang. Shalom, Pastor Inya tahu doa, Pastor. Oh iya, pinter ya. Pastor doa juga. Oh iya, doa ya. Ya, Tuhan berkati. Dadah. Yuk. Ih,